Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Lokal TV. Ini sudah memasuki bulan Ramadan ya. Kita berpuasa sebulan penuh ya. Ini udah hari pertama, alhamdulillah tadi ya, tamat ya. Gimana ya, tamat ya semuanya ya. Bulan puasa pertama nih tadi. Apa kabar pemancing dimanapun Anda berada ya? Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dunia ini memang tidak bisa dipungkiri ya, memang ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan secara langsung gitu ya. Yang pertama mengenai hal positif dan negatif gitu ya. Nah, kita ngambilnya yang positif, nah, biarkan yang negatifnya disimpan dulu atau dibuang jauh-jauh, karena ada hal yang positif dalam hal memancing. Karena pemancing itu punya tiga hal karakter yang kuat dalam hal memancing itu. Yang pertama yaitu pemancing itu adalah seorang pemikir. Nah, yang kedua, pemancing itu adalah orang yang penyabar, dan yang ketiga, pemancing itu adalah orang yang paling yakin ataupun super pede. Nah, kita bahas ketiganya. Ini menjadikan efek positif ya buat kita ya. Pertama, kita bahas langsung aja mengenai pemikir. Pemancing itu adalah pemikir yang ulung ya, yang handal gitu ya. Karena apa? Bayangkan aja, bila yang belum tahu memancing, ini perlu juga nih pengetahuan nih. Dia tahu ya. Yang suka memancing pasti sudah tahu nih. Bayangkan ada dua orang yang memancing ya, yang mau mancing gitu. Yang satu mancingnya ikan mujair, yang satu mancingnya ikan nilem ataupun ikan mas gitu ya, contoh. Nah, dua orang ini berbeda pemikirannya, berbeda sekali. Dia mempunyai strategi khusus. Karena berbeda, mancing ikan mujair dan mancing ikan mas itu pasti berbeda. Dari hal umpan, teknik, alat, dan segala sesuatunya, banyak lagi. Spotnya juga, tempatnya juga gitu. Itu harus dipikirkan. Umpan mujair belum tentu bagus untuk umpan ikan mas. Nah, jadi dia berpikir, pemancing itu berpikir, mencari informasi, mencari browsing kayak ke internet, pokoknya informasi tentang umpan ikan mujair dicari dia dari temannya, informasi dari mana ditampung. Terkadang dia juga setelah ada informasi itu, dia akan meriset sendiri atau mencoba sendiri gitu, hasilnya bagaimana, dan dia bisa mengetahui mana yang paling bagus umpannya untuk ikan mujair. Begitu pula untuk ikan mas, dia selalu dipikirkan bagaimana strategi mancingnya, alat yang dipakainya, joran harusnya bagaimana, talinya kuatnya seperti apa. Kan tali untuk mujair sama ikan mas beda gitu ya. Ikan besar sama ikan kecil juga talinya beda, kekuatannya harus beda. Nah, seperti itu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran dalam hal memancing. Itu yang pertama ya, pemancing itu adalah pemikir yang ulung. Nah, dia walaupun gagal mancing umpannya, dicoba lagi, dia riset lagi, dia cari informasi lagi, cari umpan yang bagus lagi. Resepnya membuat umpan itu kan, resepnya itu ada telur satu, tambah lagi anyirannya, amisannya, tambah lagi kue apa gimana ya, diracik menjadi satu dan menjadikan umpan gitu ya. Kalau umpan itu seperti itu. Nah, itu untuk umpan sejenis ikan. Beda lagi sama umpan yang ini, dia terus berpikir gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, pemancing itu adalah penyabar. Kenapa penyabar? Bayangkan saja Anda masuk ke dalam suatu daerah spot ya, mancing, taruhlah di sungai, di danau, di kolam juga gitu ya. Nah, apalagi yang paling teruji sangat sekali itu di alam liar gitu, pemancing itu. Karena dia belum tahu bahwa itu ada ikannya atau tidak gitu. Tetapi dia dengan targetnya yang tadi kan, dia berpikir tahu gitu, ini spotnya ini adalah ikan mujair nih, ini tempat ikan mujair nih kalau spotnya begini, tempat begini, airnya begini, ya lingkungannya seperti ini, itu yang potensial itu kayaknya ini mujair katanya. Jadi bawa umpannya itu bukan yang lain-lain, pasti umpan ikan mujair gitu. Nah, seperti itu, dia akan memancing di situ. Bayangkan berapa jam dia melempar umpan, menunggu, kan nggak tahu gitu ada ikannya atau tidak, apa umpannya itu emang doyan sama ikannya gitu.
yang dibawanya itu, yang dilempar itu apa ikan itu doyan apa tidak gitu, tapi dia tungguin gitu. Dia menunggu dengan penuh kesabaran, penuh dengan keuletan gitu ya, begitu. Nah kebetulan pengalaman teman saya, dia suka mancing di danau, ini kan bulan puasa. Dia itu ada hal yang sangat, ya ini positif nih, dia bawa jujur ama gitu. Dia itu sambil nungguin ikan nyamber, kan lama ya ikan itu kadang-kadang kalau di alam liar itu kayak di sungai atau di danau itu nggak langsung nyamber gitu ya, beda sama yang ikan yang di kolam-kolam yang melimpah ikannya itu. Nah, dia bawa jujur ama untuk sambil menghafal, ya sambil menghafal ayat-ayat suci Al-Quran gitu, menghafal surat-surat pendek gitu. Bahkan saya pernah bareng gitu, dia sampai bisa hafal satu atau dua surat, dia yakin hafal gitu. Sambil mancing dia menghafal itu ya, dia ambil wudhu gitu, dia memancing lalu membaca itu ya. Nah itu ya, sambil ngabuburit ya istilahnya, nunggu buka puasa. Nah gitu ya, kegiatannya dilakukan dengan mengisi yang positif. Nah itu ya bagus di teman saya, patut dicontoh gitu ya. Terus yang ketiga, nih yang ketiga, pemancing itu adalah punya kepedean, punya percaya diri tinggi, punya keyakinan tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini Anda perlu digarisbawahi. Percaya diri ini, yakin. Nah, itu ya kunci keberhasilan seseorang yang memang seperti itu. Bayangkan saja, kalau tidak percaya diri, Anda tidak akan melakukan sesuatu loh. Bayangkan Anda ke sungai itu, Anda udah nggak percaya diri, kayaknya nggak ada ikannya, kayaknya umpannya nggak bakal mau nih ikan. Malahan pulang dia kalau nggak percaya diri, nggak pede dengan apa yang dilakukannya, nggak yakin gitu ya. Nah dia yakin kepada Tuhan bahwa segala sesuatu sudah ada rezekinya. Mancing aja langsung gitu, umpan yakin, dia berdoa meminta supaya dapat ikan banyak. Dia yakin, malahan dia sebelum dapat ikan pun udah bawa wadahnya. Sok bayangkan aja, Anda mancing pasti bawa korang ya, bawa wadah buat mancing ikan itu ya, buat wadah ikan. Padahal belum tentu dapat ikan loh. Itu saking pedenya ya, saking percaya dirinya pemancing gitu. Jadi segala sesuatu kalau dilakukan dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang penuh, insya Allah berhasil gitu, berhasil. Ya mau berhasil bagaimana, mau melakukan sesuatu tetapi udah mundur duluan gitu. Tapi kalau pemancing itu mau hujan deras gitu kan, mau gimana, mau istilahnya jalannya yang terjal, ke spotnya ke sungai gitu, jalan perjalanannya jauh gitu, cuaca panas gitu, tetapi dia yakin percaya diri bahwa dia harus melakukan itu, dan masalah urusan berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Nah itulah pemancing itu tabah gitu, selain percaya diri tabah gitu, nggak dapat pun dia pulang besoknya mancing lagi gitu. Gitulah, jadi terus mencoba segala sesuatu tetap ya, walaupun kita udah umpannya yang bagus, alatnya yang bagus, spotnya yang bagus, tetapi kalau ikannya tidak ada, tidak mau, tidak dapat, itu kan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan gitu ya, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatunya rezeki sudah ada yang mengatur, kita cuma berusaha gitu. Nah itu ya hikmah positifnya dari seorang pemancing ya. Kita kan ngobrol-ngobrolnya di bulan puasa nih, biar agak sedikit religius gitu. Ya bukan apa-apa, biar kita tahu yang positifnya dan apa yang negatifnya. Jadi jangan melihatnya, jangan yang negatif aja gitu, jangan negatif aja, positifnya banyak gitu dari segala sesuatu itu. Jadi kita ambil yang positifnya gitu. Nah itu ya, ini sedikit ya mengenai sharing ya, mengenai ngobrol-ngobrol santai aja mengenai mancing ikan ya. Karena ini di bulan puasa, ya saya ngobrolinnya mengenai hal yang positif biar ya, dalam hal kebaikan gitu. Yang jelek-jeleknya kita buang gitu. Nanti kita bikin video-video lagi yang hal-hal yang tentang yang menarik-menarik lagi. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.